Scroll video 2 jam sama baca buku 15 menit, bedanya bukan cuma di informasi, tapi di struktur fisik otak kamu. Waktu kamu nonton video atau scroll medsos, otak kamu cuma duduk dan menerima hasil jadi, kayak visual, musik, atau ritme. Tapi, waktu kamu baca buku, otak dipaksa memproses bentuk kata, membayangkan visual, dan mensimulasikan emosi sendiri. Membaca itu latihan bebas buat jaringan otak saraf kamu atau deep reading circuit. Sekarang nyari jawaban tuh gampang banget. Nggak tahu sesuatu, buka Google, buka TikTok, atau tanya AI. Dalam hitungan detik, jawaban udah ada di depan mata kalian. Oh iya, kenalin, aku Rizka Salhamila, pelajar dari SMA Negeri 1 Klaten. Dan menurut aku, sekarang literasi jauh lebih penting daripada sebelumnya. Jujur aja, aku juga generasi sumber, generasi yang apa-apa serba cepat. Swipe, next, scroll. Gak semua informasi bisa dipercaya. Menurut aku, kita bukan kekurangan informasi, melainkan kita terlalu cepat untuk merasa memahami. Satu video udah merasa ngerti, baca satu postingan langsung ikut nyebarin, padahal belum tentu semuanya itu valid. Saat ini, hoak bukan menyebar karena semua orang bodoh. Hoak menyebar karena banyak orang terlalu cepat percaya. 5 kebiasaan yang bikin kalian benar-benar paham, nggak cuman sok pinter. Pernah nggak sih kalian baca berita di TikTok, langsung percaya? Terus pas dicek, ternyata informasinya nggak lengkap. Maka dari itu, jangan pernah berhenti di informasi yang pertama. Kebiasaan pertama, jangan berhenti di jawaban pertama. Cari jawaban lain, bandingin, cari siapa penulisnya. Orang yang pintar itu bukan cari jawaban paling cepat, tapi jawaban paling benar. Kebiasaan kedua, sering-sering nanya, kayak kenapa, ini informasi opini atau fakta, atau dapat informasi dari mana, dan penjelasan lainnya. Karena ini bisa jadi pembeda antara orang yang cuma sekedar tahu sama orang-orang yang benar-benar paham. Kebiasaan ketiga, latih fokusmu lebih lama. Memang konten video pendek itu memang seru, asik, nagih. Tapi kalau sehari cuma 30 detik informasi yang kita dapat, kapan kita bisa belajar fokus? Makanya biasain baca. Nggak harus lama, cukup 5-10 menit aja. Apa aja deh, kayak novel, komik, biografi, atau yang lainnya. Kebiasaan keempat, berani berubah pikiran. Karena ini yang paling susah. Kadang orang lebih suka mempertahankan egonya daripada mau menerima fakta baru. Padahal orang yang benar itu bukan orang yang selalu benar, melainkan orang yang berani mengubah pendapat ketika menemukan kebenaran. Kebiasaan kelima, setelah kalian baca buku atau belajar, jangan berhenti di situ. Mulailah berbagi dengan teman, diskusi, atau buat konten yang bermanfaat. Karena ilmu yang dibagikan akan selalu abadi. Di era AI, siapapun bisa dapat rangkuman buku dalam 3 detik. Tapi rangkuman AI cuma ngasih kamu data, bukan kemampuan berpikir kritis. Pola pikir unik dan perspektif mendalam cuma bisa dibangun dari proses membaca. AI itu lantai 2, tapi membaca adalah fondasi bangunannya. Nggak usah pasang target ambisius harus tamat 1 buku seminggu. Pakai formula simple ini. 1. 10 halaman sehari. Dalam sebulan, kamu tamat 1 buku. Dalam setahun, dapat 12 perspektif baru. 2. Desain lingkungan. Taruh buku di tempat yang paling sering kelihatan sebelum kamu refleks ambil HP. Kalau alasannya nggak punya buku, kalian bisa pinjam dulu ke perpustakaan di sekitar kalian. Contohnya di perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, atau perpustakaan daerah. Kalau aku, biasanya pinjam di perpustakaan daerah Klaten dengan pilihan buku yang banyak
dan bisa dipinjam secara mudah. Setelah pinjam, kalian bisa baca di rumah. Jadi, nggak ada alasan buat nunda-nunda lagi. Setelah kalian nonton video ini, aku minta kalau dapat informasi, jangan langsung percaya, tapi jangan langsung menolak. Cari lebih lanjut, pahami, dan juga ambil kesimpulan. Karena waktu kita membaca, otak kita nggak hanya menerima informasi, melainkan diajak berpikir kritis, menghubungkan ide, dan berimajinasi. Dan itulah latihan yang nggak bisa kita dapatkan dari scrolling. Dan membaca buku itu bukan gaya-gayaan biar kelihatan pintar, tapi investasi biar cara berpikirmu gak gampang tergantikan. Buku apa yang lagi kamu baca minggu ini? Tulis di kolom komentar.